Lantas sejauh mana penerapan digitalisasi dalam distribusi pupuk ini dan apa saja manfaatnya? Untuk membahasnya saat ini telah hadir di studio CNBC Indonesia Direktur Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia Panji Winantea Ruki. Selamat pagi Pak Panji. Selamat pagi Mas. Apa kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Oke, baik, kita mulai dari diskusi mengenai Pupuk Indonesia ini gencar untuk melakukan transformasi. Apa yang kini menjadi fokus dari program transformasi di Pupuk Indonesia ini Pak? Ya, jadi yang pertama kita lakukan adalah lihat layanan kita buat negara, yaitu pemerintah. Dalam hal ini 70% pendapatan kita tentu dari subsidi. Dan problem statementnya adalah bagaimana kita meningkatkan efisiensi dari penyaluran pupuk subsidi. Jadi yang pertama kita lihat adalah bagaimana proses penyaluran dan penebusan pupuk subsidi di Sabang Merauke itu bisa dilakukan secara digital dari aspek pelaksanaannya. Tentunya kita juga ingin memudahkan buat para petani untuk bisa mendapatkan dan menebus pupuk subsidi. Nah, kemudian kami identifikasi langkah pertama yang kita bisa lakukan adalah benar-benar digitalisasi penyaluran pupuk subsidi terutama di kios. Jadi selama ini adalah penebusannya itu manual gitu ya, dan susah dimonitor dan tidak bisa ditelusuri. Dan ini menyebabkan banyak katakanlah yang disebut Kecurangan. Ya, penyelewengan atau mungkin tidak transparansi begitu. Jadi tentu jawabannya adalah kita harus punya data yang lebih baik. Nah, dengan kios melakukan digitalisasi, kita bisa melakukan ketertelusuran. Selain itu, penebusannya juga menjadi lebih mudah karena secara digital tersedia dan buat petani itu lebih mudah karena tidak perlu harus membawa apapun, cukup datang ke kios dengan membawa KTP dan itu bisa langsung diproses dan datanya langsung terproses ke pemerintah pusat. Oke, sejauh ini transformasinya sudah berjalan sejauh mana Pak? Jadi transformasi yang kita lakukan sebetulnya dari dalam sampai ke pelanggan. Kalau di dalam kita mencoba untuk menjadi lebih efisien. Tugas kami adalah mendistribusikan pupuk subsidi dan melayani para petani untuk segmen non subsidi. Nah, bagaimana supaya pupuk itu tersedia di lokasi tepat waktu dengan jumlah yang tepat dengan kebutuhan di lokasi tersebut di harga yang bisa terjangkau oleh para petani. Nah, kami melakukan digitalisasi dari hulu ke hilir, dari mulai pabrik sampai ke kios. Bagaimana supaya gerak dari pupuk subsidi jutaan ton itu sampai di lokasi di sawah, di kebun di saat-saat yang dibutuhkan. Nah, itu butuh manajemen supply chain yang sangat sangat ketat gitu. Jadi dan kita melakukan digitalisasi dari situ pertama. Yang kedua, kita mencoba untuk memberikan layanan kepada pelanggan itu di ujung, di hilir supaya mereka bisa experience untuk bertanam, berbudidaya itu lebih produktif gitu. Nah, kami punya program seperti mungkin pernah dengar program Agrisolusi, program Makmur. Nah, kami mendampingi petani, kami di lahan-lahan pertanian mendampingi petani dengan soil testing, dengan teknologi, dengan precision farming, juga dengan pupuk yang lebih tepat guna, sehingga mereka bisa meningkatkan produktivitasnya. Itu juga menggunakan teknologi dari mulai teknologi pengujian tanah atau pupuk-pupuk yang lebih efisien dan lebih efektif buat tanahnya. Gitu. Oke, apa sih sebenarnya Pak yang melatar belakangi ingin memperbaiki ataupun transformasi dari hulu ke hilir ini dengan sistem digitalisasi? Masalah apa Pak yang ingin diselesaikan di luar dari masalah yang tadi Bapak sebutkan? Mempermudah monitor, lalu menghindari kecurangan dan sebagainya. Ya, memang itu seperti itu cuman sebetulnya gejala ya. Tapi sebetulnya root cause-nya adalah kita perlu data. Kalau manage pertanian, sektor pertanian di Indonesia, kita perlu kebijakan itu harus berbasis data. Nah, data itu sebetulnya ada di lahan. Data itu ada di petani. Bagaimana kita punya data yang precise supaya kita tahu persis kapan panen itu kapan. Petani bertanam komoditas di mana, kapan, di mana, apa, komoditasnya apa, kebutuhan pupuknya apa. Jadi kita harus mendorong digitalisasi. Kenapa? Karena digitalisasi bisa capture atau merekam data-data yang kita butuhkan. Nah, datanya ini mulai dari di budidayanya sampai penebusan pupuk atau pembelian pupuk dan alat-alat pertanian dan saprodi sampai penyaluran dari pupuk itu sendiri. Jadi kita dari supply chain dari input tani. Kami kan dari input tani. Nah, tapi yang paling penting adalah data di pertaniannya, di budidayanya. Nah, kami bekerja sama dengan pemerintah dalam waktu dekat kita akan sudah mulai dengan program Makmur dan Agrisolusi di mana kita mengcapture perekam data-data yang terjadi di pertanian. Nah, dengan data ini tentunya kita bisa tahu pemupukan yang optimal. Benih yang mana yang lebih produktif, ya kan?
tanah mana yang katanya lebih respon terhadap sejenis pemupukan. Jadi itu bisa menjadi rekomendasi tidak hanya buat petaninya di level mikro, tapi buat di level makro, buat pemerintah dapat dia rekomendasi berbasis data, analytics. Jadi bisa menentukan pupuk mana yang tepat untuk pulau mana, untuk provinsi yang mana. Dan saya harap itu juga bisa menurunkan konsumsi pupuk yang mungkin kalau tidak tepat bisa berlebihan, over fertilization. Nah, kita juga bisa menghemat anggaran juga di situ karena pupuknya jauh lebih tepat. Jadi buat kami adalah bagaimana pertanian bisa lebih presisi, dan sebagai penyedia input pertanian yang strategis pupuk, tentu peran kita adalah memberikan solusi-solusi buat petani maupun pemerintah bagaimana supaya budidayanya lebih berhasil. Itulah tujuan kami. Jadi apa Pak yang membedakan digitalisasi dari pupuk Indonesia dengan produsen pupuk lainnya yang sudah hadir terlebih dahulu? Ya, tentu. Jadi kalau kami sebagai perusahaan yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyalurkan pupuk subsidi, fokus kami tentu adalah memastikan pupuk subsidi yang tadi saya bilang terdistribusi sesuai kebutuhan para petani dari Sabang sampai Merauke. Kalau produsen pupuk yang lain tentu berkutat di sektor komersil. Sektor komersil itu adalah sektor pertanian yang mungkin lebih menguntungkan karena mungkin komoditasnya harganya lebih tinggi, kemudian lahannya lebih besar. Sedangkan pupuk subsidi itu adalah ditujukan untuk petani kecil yang lahannya mungkin 1 hektar atau kurang. Dan mereka pendapatannya juga mungkin tidak sebesar katakanlah petani sawit atau pekebun dan lain-lain. Nah, mereka butuh pelayanan publik. Nah, jadi yang membedakan kami adalah inovasinya itu untuk pelayanan publik. Tapi itu nggak cukup, Mbak Syaf. Jadi karena kita juga as a company, kita juga ingin tumbuh kembang ya. Jadi kita juga mau menumbuhkan bisnis komersil kami selain memperkuat layanan publik kami. Nah, dari situ kita juga harus membangun inovasi-inovasi untuk tadi meningkatkan produktivitas. Jadi sekarang kami atas mandat dari BUMN, kami adalah salah bagian dari klaster panganan pupuk bersama-sama RNI misalnya, kami bersama-sama melakukan riset dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Indonesia. Tapi kita nggak dari yang tradisional, kita lihat dari digitalisasi, dari teknologi, bagaimana menggunakan satelit imaging untuk kita tahu kondisi pertanahan, kondisi unsur hara, bagaimana kita menggunakan alat-alat seperti drone atau seperti kamera multispektral, kita juga melakukan soil testing instrument, sehingga kita bisa tahu pupuk yang tepat. Yang kedua, kita juga inovasi dalam jenis pupuknya. Jenis pupuknya yang tepat buat Indonesia seperti apa, yang bisa mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku dari luar negeri. Nah, gitu. Jadi kan kalau kita bisa menemukan pupuk-pupuk yang lebih efisien untuk Indonesia, hopefully, semoga harapannya adalah ketahanan pangan kita jauh lebih terjaga gitu. Karena misal contoh sekarang ada perang Rusia dan Ukraine, ada beberapa bahan baku pupuk yang memang datangnya dari mereka, dari mereka, dan itu menimbulkan resiko bagi banyak negara di dunia karena pupuk itu dari 2-3 negara tersebut di daerah tersebut. Nah, bagaimana kita bisa punya alternatif? Bagaimana kita bisa punya inovasi supaya kebutuhan unsur haranya itu kita bisa dapat dari tempat lain, atau paling tidak supaya lebih efisien. Jadi dengan lebih sedikit pupuk tetap ada unsur hara yang dibutuhkan. Itu challenge buat kami sebagai produsen pupuk di Indonesia. Tapi mungkin ini bisa menjadi pertanyaan juga bagi kita dan pemirsa di rumah, kenapa transformasi digital di pupuk Indonesia ini baru dilakukan sekarang? Atau mungkin memang sudah dilakukan dari lama, namun menemui kendala. Apa sebenarnya yang terjadi? Sebetulnya transformasi digital itu juga fenomena ini tidak lama juga sebetulnya, tidak hanya di pupuk tapi di bisnis, di industri ya. Di perbankan juga sekarang baru-baru aja orang ngomong digital banking gitu kan. Tapi sebetulnya digitalisasi atau proses bisnis yang menjadi digital itu udah lama di pupuk Indonesia. Saya di pupuk Indonesia baru 2 tahun dan saya lihat sudah cukup advance mengenai digitalisasi. Tapi yang selanjutnya yang belum kita lakukan adalah bagaimana user experience, yaitu bagaimana petani, stakeholder juga mendapatkan manfaat dari digitalisasi. Sebelumnya kami digitalisasi di dalam supaya proses internal kita itu efisien, efektif. Tapi sekarang how kita bisa membantu petani, gimana bisa pemerintah mendapatkan manfaat dari digitalisasi. Ini sudah ada contohnya, misalnya Peduli Lindungi di BUMN juga kan, membantu Kementerian Kesehatan dan membantu masyarakat. Nah, kami dengan rekan mencoba membantu stakeholder kami, yaitu
kios pupuk. Kios pupuk itu ada 30.000, hampir 30.000 di Indonesia. Dan mereka ditugaskan oleh pemerintah untuk melayani para petani dalam penyaluran pupuk subsidi. Nah, kita kasih ini aplikasi supaya membantu pengoperasian kiosnya. Tidak hanya untuk pupuk subsidi, tapi juga untuk bisnisnya dia non subsidi. Iya. Dari situ kita dapat data. Data itu untuk buat pemerintah. Kemudian juga petani juga lihat sangat mudah untuk menebus. Dulunya harus isi form, tanda tangan dan lain-lain. Sekarang dengan aplikasi jauh lebih mudah. Iya.